Saudara dan saudari terkasih, kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Pada malam itu Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu dan obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang saudara cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus berkata, "Akulah dia." Juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus berkata, "Siapakah yang saudara cari?" Dan mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus menyambung, "Sudah kukatakan bahwa akulah dia. Kalau aku yang dicari, biarkanlah mereka ini pergi." Dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang kuberikan kepadaku ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, dihunusnya pedang itu dan diayunkannya pada hamba imam agung sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan dan perwiranya serta para petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat imam agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, "Baiklah kalau satu orang mati demi kepentingan seluruh bangsa." Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan imam agung, maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada wanita penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Wanita itu berkata kepada Petrus, "Engkau kan juga murid orang itu?" Kata Petrus, "Bukan." Sementara itu para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam agung menanya Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab, "Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul, dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan." Ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Kau berani menjawab begitu kepada imam agung?" Yesus menjawab, "Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku?" Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas imam agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang kepadanya, "Engkau kan juga seorang dari muridnya?" Petrus menyangkal dan berkata, "Bukan." Kata seorang hamba imam agung saudaranya yang telinganya dipotong Petrus, "Rupanya aku melihat engkau di taman bersama Yesus." Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu juga jago berkokok.
Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi. Para pengiring Yesus tidak masuk balai pengadilan itu supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, "Apa tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab, "Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan, seandainya dia tidak berbuat suatu kejahatan." Lalu Pilatus berkata, "Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri." Orang-orang Yahudi menjawab, "Kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati." Ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Apa engkau Raja Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu tentang saya?" Lalu Pilatus berkata, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan dikau kepadaku. Apa yang kau lakukan?" Kemudian Yesus memberi jawaban ini, "Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang, jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaan saya bukan dari sini." Pilatus berkata kepada Yesus, "Jadi engkau raja?" Lalu Yesus menyaut, "Benar, saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengarkan suara saya." Pilatus berkata, "Apakah itu kebenaran?" Sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadangi orang-orang Yahudi dan berkata, "Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apakah kamu kehendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini?" Mereka berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu Pilatus menyuruh bahwa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus, dan sehelai mantel jingga mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit datang kepada Yesus dan berkata sambil menamparnya, "Salam ya Raja bangsa Yahudi." Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini." Yesus pun keluar bermahkotakan duri dan bermantol jingga. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, "Lihatlah manusia ini." Ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, "Salibkan dia!" Kata Pilatus, "Ambillah sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia." Orang-orang Yahudi berkata, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab ia mengaku putra Allah." Mendengar itu Pilatus bertambah takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah engkau?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, "Engkau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan atau menyalibkan engkau?" Jawab Yesus, "Tuhan tidak mempunyai kuasa apapun atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya." Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, "Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan Kaisar." Mendengar itu Pilatus mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira pukul 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka,
buang saja, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Aku harus menyalibkan rajamu?" Para imam kepala menjawab, "Satu-satunya raja kami ialah Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib. Bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapit Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus, bunyinya, "Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan dekat kota letaknya, dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala Yahudi berkata kepada Pilatus, "Jangan ditulis Raja bangsa Yahudi," tapi ia sendiri berkata, saya Raja bangsa Yahudi." Tetapi Pilatus menjawab, "Sekali kutulis, tetap kutulis." Sesudah prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu mereka selai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, "Jangan kita potong-potong, baiklah kita undi saja siapa yang akan mendapatnya." Demikianlah terjadi, supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, "Mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka." Memang itulah yang dilakukan para prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas, serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, itulah putramu." Lalu kepada muridnya, "Itulah ibumu." Dan sejak saat itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, ia berkata, "Aku haus." Di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebuah tongkat, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus mencicipi cuka itu, ia berkata, "Selesailah sudah." Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Hari itu hari persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat, sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka prajurit-prajurit datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya kepada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu kakinya tidak jadi dipatahkan, tetapi salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera darah dan air keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksiannya itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci, "Tulangnya jangan kamu patahkan," dan di tempat lain tertulis, "Orang akan memandang dia yang mereka tikam." Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dalam kain kafan, sambil membubuhinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai.
Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi dan letak kubur itu pun dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, hari ini kita memperingati sengsara dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42 akan kita renungkan hari ini. Apa yang kita dengarkan hari ini dalam Injil sangatlah mengharukan. Kita merasakan kesedihan yang sangat luar biasa untuk Yesus yang tampaknya berdiri sendirian, tidak hanya melawan musuh-musuhnya, tetapi juga terhadap mereka yang melarikan diri dan tidak membelanya. Yesus adalah putra Allah. Yesus adalah anak Allah yang darinya Bapa sendiri berkata, Allah begitu mencintai dunia sehingga ia memberikan putranya yang tunggal. Dan untuk apa dia memberinya? Dia memberikannya untuk kita. Dan mengapa dia memberikannya kepada kita? Karena kita adalah harapan terakhir yang Tuhan miliki. Saudara dan saudari terkasih, dunia yang Ia ciptakan dan semua keindahan dan kemegahannya dan semua keindahan dan semua janjinya telah tersesat, dan bahwa dunia telah berubah menjadi tempat yang mengerikan. Namun harapan terakhirnya adalah Yesus akan datang. Tuhan menjadi manusia dan tinggal di antara kita, sama seperti kita, untuk melihat Dia sebagai bayi, untuk melihat Dia tumbuh, untuk melihat Dia menjadi pembicara yang terkenal, untuk melihat apa yang kita saksikan hari ini, bagaimana Dia dibawa dan bagaimana Dia diperlakukan. Dan tentu saja mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa kita tidak akan pernah melakukan itu. Orang lainlah yang melakukannya, orang-orang jahat yang melakukan itu semua kepada Yesus. Namun itu tidak benar. Seberapa sering kita melawan seorang sahabat? Seberapa sering kita menyakiti seseorang yang pernah sangat kita cintai? Seberapa sering kita berpaling secara egois dari orang yang membutuhkan? Seberapa sering kita dapat mengatakan bahwa kita telah membunuh, tetapi dengan cara yang jauh berbeda? Saudara-saudari, hanya ada satu hal yang harus kita lakukan pada kesempatan ini dengan berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan karena ucapan syukurlah kita disembuhkan. Yesus hanya mengajarkan dua hal. Yang pertama adalah perjamuan terakhir yang menunjukkan kasih besar yang Yesus miliki kepada sahabat-sahabatnya. Dan sebelum pesta cinta yang besar itu terjadi, Yesus mengajari mereka jalan menuju cinta dan cara agar dunia dapat diubah, dan cara dunia dapat menjadi tempat yang dibuat oleh Bapaknya untuk kita dan telah begitu sering dibuat frustrasi. Maka hari ini dimulai dengan tragedi dan kesedihan yang besar, tapi pelajaran yang bagus, pelajaran yang diketahui semua orang. Jika kita menginginkan cinta, kita harus belajar untuk mencintai. Jika kita menginginkan keadilan, kita harus adil. Jika kita ingin orang menghormati diri kita, kita harus belajar menghormati orang lain.
karena dengan mencintai orang lain kita ditebus. Saudara dan saudari, yang terpenting dengan mencintai berarti kita berjalan bersama Yesus hari demi hari, perlahan tapi tidak dapat ditarik kembali menuju perubahan besar yang akan Tuhan berikan di dunia ini ketika kita akhirnya mendengar kata-kata Kristus sendiri, "Aku datang untuk membawakanmu kegembiraan yang besar." Saudara-saudari, sukacita besar itu adalah ketika Yesus ditanya, "Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kita lakukan?" Yesus hanya mengatakan satu kalimat, "Kamu harus belajar untuk mencintai satu sama lain dengan cara yang sama seperti Aku telah mencintaimu." Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda